Sebelum kita memulai pembelajaran ini, hari ini kita akan melihat bersama bagaimana dinamika kelas kita berjalan. Mari kita ingat apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Ayo, masih ingat nggak kesepakatan kelas yang kita buat kemarin? Coba dibacakan. Satu. Melaksanakan literasi mengaji bagi yang muslim. Melaksanakan, sudah melaksanakan tadi? Ada nggak yang melaksanakan? Sudah. Semua. Oke. Dua. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kesepakatan kita yang kedua. Oke, kalau kita udah bersih, rapi, cantik. Yang ketiga, Saling menghargai teman. menghargai teman. Ya, tidak ada kesebutan di sini ya. Yang ketiga, yang keempat ya. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman, nanti kita lihat pada saat kita diskusi. Oke, hari ini kita diskusi. Dan yang terakhir, Saling membantu bila teman kesulitan. saling membantu bila teman kesulitan. Nanti juga dapat kita lihat apakah benar kita dapat membantu teman bila kesulitan. Kita lihat dalam diskusi. Itu adalah kesepakatan kelas yang kita buat beberapa hari lalu menurut nilai-nilai Pancasila sesuai dengan mapel ini. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari di bab 2. Oke. Tujuannya, nah untuk apa sih Bu belajar ini? Nah untuk apa? Yang pertama, peserta didik atau kalian semua di sini peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma hubungan dengan undang-undang sana. Selama ini mungkin kita udah tahu norma, di SD mungkin udah ada nih norma. Cuman kalian nggak tahu apa sih sebenarnya norma. Sebenarnya di SD ini pelajarannya udah diberikan oleh guru SD. Cuma nanti lebih dalam lagi kita pelajari mengenai hubungan dengan undang-undang. Peserta didik mampu menjelaskan perumusan, pengesahan, dan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Perumusannya, kalau kemarin satu kita kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat itu termasuk dalam norma. Nanti akan kita lihat norma apa itu. Oke. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu minta buku prakteknya kalian coba dulu membaca kisah Amira halaman 23. Nah, Ibu minta kalian baca kisah Amira dulu, dibaca dulu. Literasi membaca ini termasuk salah satu kegiatan literasi kita. Siap meniru Amira? Yakin? Kapan siapnya? Sebenarnya kisah Amira itu sudah kalian jalankan setiap hari, yaitu pada saat pulang sekolah. Kalian diminta untuk memungut sampah, setor sampah ya kan? Sebelum pulang ya kan? Nah itu sebenarnya kalian sudah, cuman kalian tidak sadar. Nah, ya kan? Tempat kita berteduh, tempat kita berlindung. Dalam rumah ada orang tua, ada anak. Di dalam rumah juga pasti ada sebuah aturan. Rumah siapa di sini yang tidak punya aturan? Rumah siapa yang tidak punya aturan? Ya, tidak ada. Semua rumah pasti punya aturan. Karena aturan pertama kita tahu itu adalah di rumah, yaitu di lingkungan keluarga. Pertama kali kita mengenal sebuah aturan adalah di rumah. Putri, umumnya nanti pasti pernah. Sekali lagi pasti pernah. Aturan apa saja yang ada di rumah kalian? Contohnya, sebutkan salah satu. Salah satunya, Ryan mungkin. Ryan, di rumah Ryan ada aturan enggak? Apa contohnya?
Pulang malam berarti sering main malam ya? Ya, tidak boleh pulang terlalu paling lama jam berapa tuh? Jam 9 kan? Kalau kita bisa berbuat semaunya ya kan? Otomatis rumah kita pun kayaknya hancur. Kemana anak, kemana orang tua, kemana kakak, kemana abang, hancur. Ujung-ujungnya broken. Ya enggak? Norma masyarakat, apa sih norma itu? Nah, mungkin sudah jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga, kelompok dalam masyarakat. Dalam keluarga kita juga termasuk masyarakat kecil. Ya, warga kelompok masyarakat. Karena bersifat mengikat. Norma itu bersifat mengikat, artinya dia tidak boleh dilantung. Itu sepakat. Ada tak komplek kalian yang tidak boleh menggunakan itu kendaraan yang bersih? Biasanya di komplek-komplek kecil nih. Aturan yang ada di komplek apa katanya? Wajib belajar, ya kan? Biasanya ada tuh wajib belajar di komplek. Jadi wajib belajar dari jam 7 sampai jam 8 malam biasa. Jadi selama jam 7 sampai jam 8 malam itu anak-anak pelajar itu biasanya tidak boleh keluar. Biasanya aturan itu dibuat dalam komplek-komplek tertentu. Kalau tempat ibu kuliah dulu seperti itu ya, tempat ibu kuliah komplek ya, kos ibu di komplek. Jadi aturan dibuat oleh RT kompleks itu. Jadi jam 7 sampai jam 8 itu masanya belajar. Anak-anak seperti kalian belajar tidak boleh satu pun ada di rumah. Kalau ketahuan orang tuanya dipanggil RT bersama anaknya, kan malu. Bukan, walaupun kelihatannya ringan ya, itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, untuk apa sih norma itu dibuat? Nah, norma itu dibuat yang pertama dapat menciptakan ketertiban dan keamanan. Pasti kalau tidak ada aturan tadi kacau ya kan? Kelas ini aja, kelas ini ada aturan kan? Ya, kalau tidak ada, di sini ada ketua kelas yang mengawasi aturan itu. Untuk apa lagi? Mencegah benturan kepentingan warga, benturan, mencegah masing-masing mempertahankan haknya, mencegah benturan. Masing-masing mementingkan kepentingannya. Kalau tidak ada norma masing-masing kepentingannya, ini mejaku yang bagus, cuma jelek aja. Mejaku bagus juga, mejaku jangan jelek. Jadi akhirnya terjadi berdasarkan berhubungan dengan 4 norma tadi. Minta kalian diskusi, gabung bersama kelompoknya, bagi menjadi 5 kelompok. Ya, yang sudah ada kelompoknya silakan bergabung. Gabung. Satu kelompok 7 orang ya. Gabung. Jawabannya di belakang ini ya. 1, 2. Kelompok 3 20 menit. Lama. Ayo bang, jangan ngomong aja bang. Cari bang, bantu temannya bang. Soalnya apa? Dia ngomong apa? Yang tidak kerja nanti giliran dia. Sebelum kita kasih kita es breaking dulu, biar nanti presentasinya berjalan lancar. Di sini itu dia gak permen. Jadi kita main klub Bung Kenny. Ya. Kalau ibu bilang klub, ya. Ya. Bung aja. Kenny.
Yang kelima. Satu, apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah aturan yang berkepanatan kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Dua, pelanggan norma dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Ya. Mengapa norma diperlukan dalam kehidupan masyarakat? Karena jika tidak ada norma, akan tidak ada yang namanya aturan. Gunanya norma menciptakan rasa aman dan terjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Oke. Ya. Apa latar belakang munculnya norma hukum dalam masyarakat? Karena interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Karena interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Tidak. Apa latar belakang munculnya norma hukum dalam masyarakat? Padahal dalam masyarakat itu sendiri sudah ada norma agama, sudah ada norma kesusilaan dan norma hukum. Kenapa harus ada norma hukum? Sedangkan yang sebelumnya sudah ada norma yang lain. Sudah ada norma agama, sudah ada norma kesopanan. Kenapa norma lain? Tidak boleh membunuh, karena norma agama juga bisa, ya kan? Terus kenapa harus ada norma hukum lagi? Agar tidak melakukan Apa? agar tidak melakukan pembunuhan kembali. Kalau norma agama kan dok, tidak boleh membunuh dok, norma agama. Norma hukum tidak boleh membunuh. Di norma agama juga tidak boleh membunuh. Sudah ada norma agama, kenapa harus ada norma lagi dok? Karena hukum dapat hukuman sanksi yang sesuai dengan apa yang dibuat ya. Jangan bang. Oke, bisa diterima karena norma hukum dapat memberikan sanksi yang sesuai bagi pelakunya. Oke. Kalau norma agama kan mungkin hanya norma agama itu sanksinya dosa ya kan? Nanti hukumannya pada saat dia di akhirat. Iya kalau dia bertobat pasti dia bertobat di Allah ampun ya kan? Tapi norma hukum sanksinya adalah tegas. Pada saat itu dia membunuh hari itu juga dia akan ditindak lanjut. Oke. Jadi norma hukum itu berisi hukuman yang jelas bagi pelakunya. Oke? Oke, silakan ditutup Bang. Kita siap-siap untuk urutan nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami terdiri dari Ataya, Ayu, Naswa, Falgi, Daniel, Satria Rizky, dan Putri. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah aturan untuk menata kehidupan manusia dalam masyarakat. Contoh norma adalah norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Mengapa norma diperlukan dalam hidup masyarakat? Agar tercipta rasa aman sebagai kontrol sosial dan menjaga ketertiban lingkungan. Kontrol sosial itu maksudnya apa Bang? Rasa aman, kontrol sosial, terkontrol artinya apa terkontrol? Terkontrol artinya apa? Hah? Teratur, oke. Apa latar belakang munculnya norma hukum dalam masyarakat? Padahal dalam masyarakat itu sendiri sudah ada norma agama,
tidak menghindari dari kecelakaan yang terjadi. Makanya norma hukum itu sangat penting dan menghindari dari marah-marah yang tidak di sekitar. Ada yang tanyakan? Apa bedanya norma hukum dengan norma-norma yang lain? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Apa bedanya? Mengapa norma hukum ini sangat diperlukan di masyarakat? Perlu nggak norma hukum di masyarakat? Nah, kan kita sudah ada norma agama, kita kan sudah ada norma kesusilaan. Kenapa harus kita perlukan lagi norma hukum? Dilihat dari sanksinya, oke? Sebab sanksi norma hukum itu bersifat tegas. Tadi kan ada sanksi yang ringan, ada yang tegas kan? Ada sanksi yang ringan dan ada sanksi yang berat. Nah, yang berat itu termasuk norma hukum. Kalau sanksi ringan berupa ucapan aja, misalnya ucapan dan perasaan, ya sanksi yang ringan. Tapi kalau norma hukum sanksinya tegas karena dibuat oleh negara. Oke? Oke, udah, silakan tutup. Satu lagi lah ya, tiga ya, satu lagi. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kamu, nanti kamu Empat Anwar Aska, 5 Satria Rizkisma, 1 Satria Chandra Ibrahim, 6 Hanif Nasution Ramadan, 7 Hendri Apustianto. Oke, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Oke. Nomor 2, mengapa norma dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat? Karena berfungsi untuk menjaga keseimbangan di masyarakat. Karena kalau tidak ada norma, akan terjadi perpecahan di lingkungan masyarakat. Nomor 3. Nomor 3, lanjut. Apa latar belakang munculnya norma hukum dalam masyarakat? Padahal dalam masyarakat itu sendiri sudah ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Untuk menciptakan hidup yang stabil dan tertib berdasarkan kewajiban yang dimiliki. Untuk menciptakan hidup yang stabil dan tertib berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki. Untuk menciptakan kestabilan ya, stabilan. Ya, aku tanya lagi, kenapa kita memerlukan norma hukum sedangkan sudah ada norma yang lain? Dan Ya, norma hukum. Agar ada keamanan. Norma hukum maksudnya? Apa namanya ya? Buat masyarakat juga. Artinya sanksi itu tegas ya. Oke. Kenapa kita memerlukan norma hukum? Karena norma hukum sanksinya lebih tegas dibanding norma-norma yang Lain. Oke, silakan ditutup. Kita di sini dulu. Ya. Oke, yang lainnya sudah boleh kita- Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kembali kesepakatan apa yang diterapkan tadi setelah diskusi. Kesepakatan kelas nomor berapa? Dalam diskusi kita sudah menerapkan kesepakatan namanya dalam kesepakatan kelas kita sudah menerapkan kesepakatan kelas yang nomor berapa? Nomor 4, yaitu menghargai
Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Nah, terus ada beberapa jenis norma. Nah, ini tadi nomor. Mengapa norma diperlukan? Nah, ya. Mengapa norma diperlukan? Menciptakan ketertiban, mencegah benturan, membentuk akhlak, menjadi petunjuk dan mewujudkan keadilan. Nah, tadi pertanyaan yang paling sulit menurut Ibu itu ada di nomor 3, ya kan? Ya. Mengapa kita masih memerlukan norma hukum? Sedangkan di masyarakat sudah ada norma agama, sudah ada norma kesusilaan, sudah ada norma kesopanan. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran